seringkali orang tuh nggak paham tentang ritme kerja dunia desain. Iya. Jadi mereka udah masuk aja dulu, ntar ini bisa dimasukin belakangan, ini susulin, ini gini. Maksudnya mereka pun karena bertingkat ya. Yang atas maunya gini, nerjemahinya belum detail, belum atau data belum lengkap, udah cari. Yang di atas pengen berubah, makin kacau lagi ke bawah. Kayak sumbernya geser dikit aja, yang bawah udah kelar semua tuh. Balik nyambung di channel ini. Balik nyambung di channel ini bareng gua sama dia. Iya betul. Gua tadi mau bilang ke gua Abramul Alam, tiba-tiba dia Kenapa? Kan gua langsung kenapa lagi nih? Bisa. Kenapa? Ada apa? Aman. Kenapa? Kenapa sih pagi-pagi lu udah nggak aman lagi? Oh, Ahman. Dani. Bukan. Oh, bukan. Ahman Ani. Tapi kalau bisa dirapetin ngomongnya normal ya, Ahmad. Oke. Lu pernah nggak lagi di situasi yang terburu-buru mau naik kereta terus lu lagi harus ada kayak kerjaan gitu? Tadi kayaknya nggak ngebahas ini gitu. Nggak, maksudnya lu pernah ada di keadaan itu? Ya pernah. Pernah, sering. Itu gimana perasaan lu gimana? Panik. Karena masalah waktu. Ya banyak hal. Yang pertama lebih ke arah yang kalau gua nggak nyelesain kerjaan gua, ya kan, itu pasti akan ditanyain terus. Betul. Tanggung jawabnya ada ya, maksudnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya gua selesaiin kerjaan gua kehilangan tiket, ketinggalan kereta. Jadi panik. Nah, keseringan karena kerjaan gua desain. Jadi gua keseringan gua masih bilang, Bu, boleh nggak setengah jam lagi? Nanti pas saya udah di kereta saya kerjain. Oh, lu bisa sambil di jalan, lu bisa ya, sambil di kereta ya. Paling kayak gitu. Kalau misalnya kata, Pak bisa Mas kerjain aja dulu. Ya udah, gue berharap ya mudah-mudahan ada kereta berikutnya. Ya, tapi nggak bisa dong buat orang yang kerjanya misalkan bersihin rumah gitu. Nggak bisa. Terus karena nggak bisa dikerjain di kereta. Iya, rumahnya dibawa. Nggak bisa. Atau dia malah bersihin kereta. Terus setengah jam lagi kamu kerjain bersihin toilet kereta ya gitu. Jadi salah kan. Ya, gua tanya sama, dia profesional. Iya kalau kerjaannya kayak gitu ya jelas nggak bisa. Gitu. Tapi kalau pekerjaan gue ya masih bisa gue lakukan. Gitu. Ya sih, sekarang yang bisa dari jarak jauh ya masih bisa sambil kerjain ya. Itu ya jangan kan itu kayak sekarang meeting aja kalau lagi di perjalanan bisa ikutan meeting. Kecuali di pesawat. Nggak boleh. Tapi kalau masih kereta, bis, kendaraan ya udah gue via Zoom aja ya. Gitu. Tapi bisa tuh yang di pesawat tetap bisa kerja pramugarinya sama pilotnya. Tapi kan dia nggak meeting di pesawat. Dia nggak meeting di pesawat. Kalau meeting pun siapa yang nyetir pesawatnya? Pilotnya kan pasti ikutan meeting. Tapi kan gue punya saudara yang pilot Garuda ya. Maksudnya dia tuh Garudanya Garuda Food apa? Kacang. Unos. Iya sih. Padahal gue udah kasih kata pilot ya. Iya. Benar jadi Garuda Food. Sebenarnya kan pilot itu kan nggak mesti supirnya pesawat. Bisa jadi supir kacang. Iya. Bisa jadi supir yang ngirimin Garuda Food tadi. Bisa jadi bullpen. Antar jemput pulpen. Bisa. Pulpen, ballpoint. Asalnya ballpoint. Pulpen. Bisa jadi Indonesia pulpen. Jauh banget ya? Iya. Ya untungnya orang luar pensil. Nyampe nya nggak? Pen. Tetap pensil. Iya.
Iya, coba kalau nyampe pentil, kan beda. Ya juga. Pensil itu singkatan bukan? Emang singkatan? Nggak tahu. Silnya apa? Silikon, silinder. Kayaknya enggak deh. Enggak. Udah bukan singkatan. Mungkin bukan. Karena itu karbon. Iya. Oh, si karbon. Bodoh amat. Tapi ya sih kalau saya pengalaman kayak gitu, gue yakin ya teman-teman di sini juga semuanya pernah ngalamin. Pasti pernah ngalamin. Karena gini, kita sering bilang tanggung jawab kerjaan. Tapi di satu sisi yang di sana juga kan kita tanggung jawab. Event itu, oh ini urusan keluarga, atau ini urusan yang lain. Itu kan juga tanggung jawab yang sama dong. Iya. Kita nggak misahin tanggung jawab ya tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Ya. Jadi emang keadaan itu, tapi bisa dilakuin, tapi emang harus presisi ya, kayak polisi ya, presisi. Ya. Polisi kan tagline-nya. Banyakan eventnya sih lo. Ya iya. Apa menjadi apa? Presisi. Ya itulah pokoknya. Ya. Ya harus ngatur waktu secara presisi supaya bisa dapat semuanya bisa dilakuin. Iya atau tapi gini, maksudnya gini. Atau lu punya plan kedua. Enggak, bentar. Sebelum lari ke plan kedua, gue sih nggak mikir itu ya. Tapi gini, berbeda nggak ketika lo harus ngelakuin semua itu dengan panik, atau lo coba tenangin diri, tetap dilakuin tapi hilangkan paniknya? Jadi gini, kalau gue tipikalnya bukan orang yang panikan. Bunikan? Ya. Bukan panikan. Bukan panikan, ya kan. Jadi setiap ada permohonan perintah yang masuk ke gue itu akan gue telaah dulu. Ini harus punya solusi. Oke. Setiap masalah itu pasti punya solusi. Betul. Gitu kan. Tapi di saat lo panik, solusi itu nggak akan keluar. Jadi gue setiap dapat job, yang gue pikirin adalah solusinya gimana nih. Bukan paniknya gimana nih. Ya. Lo jadi mindsetnya otomatis ke solusi ya? Nah, gue cari solusinya dulu. Gitu. Nah itu kan mindsetnya. Contoh, misalnya, benar, nih kliennya minta nih, desainnya harus jadi jam segini. Sedangkan gue lagi siap-siap, taruhlah gue lagi packing, mau berangkat. Ya kan? Gue bilang, bisa mundur nggak? Kalau bisa mundur, ya gue mundurin. Kalau nggak bisa mundur, ya gue kerjakan di perjalanan. Kayak gitu, itu kan salah satu solusi. Jadi lo kan tetap menjalankan situasi lo semestinya. Tapi yang ini masih bisa diberikan supaya tetap selesai, tapi yuk caranya. Tapi kan maksudnya gini loh, caranya kita atur nih. Dalam arti yang kita sebagai manusia itu butuh komunikasi. Tanpa komunikasi, orang nggak akan tahu kendala kita. Betul. Dan gitu tanpa komunikasi, orang nggak ada yang ngobrol. Nah, akhirnya kan jadi susah. Dia butuh desainnya, tapi kondisinya gue lagi kayak gini. Kan harus ada win-win solution. Betul. Caranya gimana? Ya butuh sama butuh lah ya, di situ ya ngomongnya ya. Terus contoh kemarin kejadian, gue lagi enak-enak, tiba-tiba minta ada revisi buat bumper. Di balik gue lagi mencoba sebuah solusi, ya gue tetap kerjain. Gue sambil marah-marah sama anak-anak, nggak bisa gitu dong, gini, tapi gue kerjain. Ya. Jadi lu bisa memisahkan antara apa yang lu harus kerjain sama emosinya ya. Iya. Emosinya ya udah sih. Tuh. Seberapa emosinya gue sampai di grup gue bilang, ini masternya kerjain sendiri aja kalian di sana biar bisa. Kalau misalnya emang gue lama. Tapi di balik itu semua ya gue kerjain. Ya itu tetap ada rasa empati lu ya di situ. Iya. Nggak tega kalau ini nggak sukses. Ya lebih ke arah ya ada kata mereka ngerjain belum tentu kelarnya lebih dulu dari gue gitu aja. Iya sih. Karena gue yang tahu. Ya iya. Iya, jadi pasti cepetan gue kerja. Bukan karena mereka nggak mampu ya, bukan karena mereka nggak punya skill, enggak. Karena mereka nggak tahu, gue yang bikin, gue yang tahu gitu loh. Jadi dengan waktu 15 menit ini, ya lu mungkin bisa kerjain 15 menit. Kalau lu yang tahu. Ya, tapi karena ini gue yang tahu. Tapi versi ngebut biasanya kayak gitu ini dong. Waktu extra charge dong. Hah? Extra charge. Oh belum tentu.
Oh belum. Belum tentu. Belum ya? Belum tentu. Sejauh pengalaman nggak ya? Karena belum tentu. Nih, harga normal nih ya, harga normal. Kalau desain bikin bumper itu, harga normalnya itu ya 15 second. Itu bisa kena di 3 juta, 4 jutaan. Pengkopiannya, maksudnya tinggal pengkopian itu ganti foto, ganti nama. Pengkopiannya itu biasanya dihargain 500. Artinya ini ada 36 bumper. Artinya pengkopiannya ada 35. Lu nggak usah bayar 3 juta yang bikin masternya deh. 500 kali 35-nya aja. Tapi kan nggak mungkin terjadi. Oke. Sulit ya, maksudnya. Mungkin terjadi. karena mereka nggak paham. Lu nggak ngomong itu di depan. Iya, sepaham-pahamnya. Maksudnya gini, maksudnya item yang gue kerjain ini nilainya kalau ini masternya sekian, ada pengkopian. Mungkin mereka nggak tahu di pengkopian itu ada biaya. Lebih ke arah karena lu nggak kasih tahu. Lebih ke arah sebenarnya mereka tahu itu ada pengkopian, cuman untuk bicara budget, keseringan kalau udah sebanyak itu kan paketan jadinya. Nggak mungkin harga grosir ya? Iya, nggak mungkin lo kasih harga 500 kali 35. Nggak, jadi berapa puluh juta, bos? Mereka 100 malah ya? 10 juta. Iya, puluhan juta. Grosir dong. Nggak akan mau. Gitu. Tapi pasti kliennya tetap minta itu ada. Dengan dalih ya udah bikin kayak gimana, ntar bikin kayak gimana, aku jelek banget. Salah lagi. Oke. Kalau menurut pikir. Nah, jadi lucu ya. Jadi gini, sebenarnya situasi yang profesional ini tidak terlalu profesional ya pada akhirnya. Iya. Gue bahkan ngomong sama anak-anak kok profesional dong. First in, first out. Maksudnya desain yang lo minta pertama, ya itu yang akan gue keluarin. Di tengah-tengah gue ngerjain yang pertama ini, kalau lo ada revisi yang kemarin, ya nanti setelah yang pertama ini. Gitu loh. Tujuannya apa? Biar gue konsentrasi. 36 orang dipotong di tengah-tengah, tiba-tiba gue lupa namanya siapa berikutnya. Kan ngaco. Iya. Jadi gue harus kelarin dulu. Pernah kejadian? Pernah kejadian? Pernah, makanya gue gak namanya kepotong? Gitu. Enggak, lebih ke arah pas gue kirim ternyata ada yang kurang dua atau 3 nama gitu yang nggak kebikin. Terus gue yang disalahin, gue bilang sorry nih jangan nyalain gue, lu yang motong kerjaan gue di tengah-tengah. Tapi kan yang namanya klien kan nggak peduli, gue bayar lu. Ino banyak cerita kayaknya. No. Kita di event sama juga. Oh gitu. Oh gitu. Jadi pengalaman kalian berdua ya lebih tepatnya ya. Jadi dia ibaratnya sebagai client service. Klien nyampein ke dia. Gitu, dia nyampein ke gua. Ya udah. Sorry, nggak bisa gitu. Cuman keseringan yang client service ini nggak bisa membicarakan apa tuntutan gua. Ya. Jadi istilahnya push-nya cuma ke gua. Tapi gini, maksudnya itu sangat umum terjadi di dunia kreatif dan desain ya. Iya. Maksudnya kayak sebenarnya lebih gini. Lebih ke arah gini loh. Kenapa gua bilang nggak umum? Lebih ke arah it's supposed to be. Kalau gua nggak bilang, Ino harusnya bisa menerangkan ke kliennya bahwa nggak bisa Bu. Itu karena ada prosesnya begini. Gitu kan, dan kondisinya ibu minta cepet-cepet, sedangkan ibu sendiri nggak ngasih fotonya ke kita cepet. Ya, itu kejadiannya. Gini, maksud gua sering kali orang tuh nggak paham tentang ritme kerja dunia desain. Iya. Jadi mereka udah masuk aja dulu, ntar ini bisa dimasukin belakangan, ini susulin, ini gini. Maksudnya mereka mereka pun karena bertingkat ya. Yang atas maunya gini, nerjemahinya belum detail, belum atau data belum lengkap, udah cari. Yang di atas pengen berubah, makin kacau lagi ke bawah. Kayak sumbernya geser dikit aja, kelar yang bawah udah kelar semua tuh. Ada malah yang lebih menjelaskannya itu lebih ke arah yang kadang orang bilang, alah cuma ganti foto doang kok. Gini ya,
guys. Ganti Ada kata-kata foto. suwe. Ganti foto Gitu. doang. Begitu lo kirim fotonya ternyata belakangnya itu adalah rak buku dengan bermacam-macam buku. Sedangkan gue cuma butuh Ngambil. badan lo doang. Nah, PR nggak sih? mungkin mereka sekarang mindsetnya, kan ada automation gitu. Ya, Oke. nggak bisa gitu. Oke. Jadi kesimpulannya di dunia desain itu ya, di dunia kreatif sama klien, ini kalau gua ini lu benerin ya, itu seringkali perintahnya nggak jelas atau yang diminta ini belum utuh, Aduh. tapi udah dilempar. Sering kali itu bisa diganti dengan Sering tambah. Sering sungai. Karena seringkali nambah dia. Sering sungai. Enggak, seringnya tambah. Oh, sering. Enggak, seringnya kali. Kalau sering kali duit lu dikali banyak, enak. Oh. Kalau ditambah, ya, sering suka Ya ditambah kan nggak? duitnya ditambah juga. Nah, tapi enakan dikali dong. Enggak, enakan di rumah. Enakan Mancing enakan di laut, nggak dikali. Iya sih. Ya kan, oke. Ya, Ya, lanjut. kembali ke ketika kita satu saat kita jadi klien, kita atau ini kayak mislingnya nih. Sesuatu yang belum utuh, kita belum tahu maunya apa, datanya belum lengkap atau belum ada gambaran decknya, udah dilempar. Ya. Iya kan, seringkali itu kan. Ntar biasanya cuman karena yang perintah utamanya bikin ini dong, tapi nggak diperjelas. Itu maunya itu apa nih? Pas sudah kita kerjain, Baru muncul. Wah, ini jelek nih. Bagus yang ini. Jangan pakai yang kayak gini. Ya, baru dia ngirim tarnya. Nggak, yang harus dipahamin adalah sistem kerja dunia kreatif itu waktu emang kita bisa di mana aja. Ya. Tapi justru kadang kasihan, nggak tidur kalau urusin yang begitu. Ada yang harus diingat, gitu. Sebagai seorang kreatif ya kita memang kreatif, tapi selera gue sama lo udah pasti beda. Ya. Itu aja sih. Ya. Jadi sebaik-baiknya perintah adalah perintah yang jelas. Itu. Ya, udah. Perintah ya. Alam. Ya kan? 27 November 2000. Alam 3D. Alam. Oh iya. Ada yang mau tahu nggak? Ini badannya Mas Alam nih ada titik-titik ini. Ini bukan plasterboard itu, ini penanda untuk di mapping 3D. Tetap nyambung di channel ini bersama gua Abraham di Alam. Thank you.